Shalom, apa kabar saudara? Kami berharap, kami berdoa, damai dan kekuatan Tuhan selalu bersama dengan saudara. Situasi pandemi hari ini pasti mempunyai dampak ya, buat kita semua. Buat saudara yang bekerja, ini pasti secara finansial punya pengaruh. Pekerjaan mungkin kerasa jauh lebih sepi. Lalu juga secara psikis ya, anak-anak di rumah, kita juga mengurangi interaksi keluar. Dan juga secara rohani. Saudara, semakin kita berjuang, semakin kita menggeliat, semakin kita tahu, kita ini tak berdaya. Yang punya daya adalah Tuhan. Kabar baiknya saudara, Tuhan memberikan daya itu kepada kita lewat sebuah akses yang kita kenal sebagai doa. Dan pada kesempatan hari ini bersama dengan kita ada Pendeta Hendy yang akan berbagi dengan kita. Apa kabar Pak Hendy? Shalom. Shalom, baik-baik ya? Sehat-sehat. Lama tidak bertemu. Ya, udah hampir 5 bulan ya. Iya. Nah, hari ini kita mau menyapa Pak Hendy, jemaat kita yang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Ini pasti banyak yang bertanya-tanya di situasi seperti ini, sebenarnya doa itu punya pengaruh apa sih di hidup kita? Kalau bicara mengenai pengaruh, banyak sekali. Salah satunya kita bisa mendapat kekuatan melalui doa, dan kita juga ada satu pengharapan. Ternyata waktu keadaan sulit ini ada Tuhan yang bisa menjadi tumpuan unak-unak kita, isi hati kita. Cuma seringkali kita nggak memikirkan pengaruh Hansun waktu situasi yang begitu menyulitkan. Yang dipikirkan itu jawabannya. Jadi waktu kita berdoa tidak mendapat jawaban seperti yang kita harapkan, maka kita mulai mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Ataukah kita juga mempertanyakan diri kita pribadi, saya yang salah sehingga doa saya nggak dijawab, atau doa saya yang salah sehingga doa saya nggak dijawab seperti yang saya inginkan. Seperti itu kira-kira. Kalau begitu bagaimana panduan supaya kita mengetahui kehendak Tuhan, supaya doa kita tidak salah Pak Hendy? Nah, untuk itu kita perlu waktu Hansunnya, dan kita juga perlu belajar dengan baik dari Alkitab maupun dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu supaya jemaat itu nggak bingung dengan doa yang mereka panjatkan, maka gereja memberikan suatu fasilitas di mana majelis mengadakan suatu program yang disebut Elion Bible Study Online atau EBS Online. Wah, ini menarik. Apa bedanya Pak Hendy dengan yang offline yang selama ini pernah kita lakuin? Bedanya banyak sekali ya. Yang pertama, waktunya itu sangat singkat sekali. Kalau offline kita itu makan waktu sekitar setengah 1 jam. Tapi online ini karena dipotong-potong, itu cuma 5-10 menit kita bisa mendengarkan belajar. Kemudian kita nggak perlu lagi datang ke gereja, tapi kita bisa mendengarkannya dimanapun kita berada. Di mobil kita bisa mendengarkannya, di rumah kita bisa mendengarkannya, waktu kita masak juga kita bisa mendengarkannya. Wah, ini menarik sekali. Boleh kasih bocoran Pak Hendy, siapa pemateri yang menyiapkan ini semua? Oh, puji Tuhan tidak jauh-jauh dari lingkungan kita Hansun ya. Salah seorang rekan sepelayanan kita, yaitu penginjil John Hendrivo yang akan menyampaikan, menjelaskan tentang hal doa ini kepada kita semua. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, penginjil John adalah rohaniwan di gereja kita Elion yang menukangi khusus bagian pengajaran dan pembinaan. Nah, barangkali Pak Hendy mau menyampaikan, menyapa jemaat kita. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, di mana kita boleh belajar tentang doa yang benar, Bapak Ibu, supaya kita itu nggak salah kaprah dan juga tidak mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Luangkan waktu Bapak Ibu sekitar 5-10 menit untuk belajar bersama-sama dengan penginjil John Hendrivo. Terima kasih Pak Hendy untuk waktu dan juga wejangan yang disampaikan. Terima kasih. Dan jemaat dikasih oleh Tuhan, jangan lewatkan EBS ini. Ingat, daya Tuhan sudah berikan lewat doa, dan mari kita belajar bersama-sama untuk berdoa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.